Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam ibadah yang memuliakan nama Tuhan. Kita percaya walaupun ibadah ini kita lakukan di rumah masing-masing, tapi Tuhan pasti ada bersama dengan kita. Dia pasti memberkati kita. Dia yang Immanuel itu selalu menyertai kita. Karena itu saya undang saudara bangkit berdiri, kita serahkan ibadah ini ke dalam tangannya. Ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami serahkan ibadah ini. Jadilah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Tidak terasa, sudah 3 bulan kita hidup dalam keadaan tidak normal. Tetapi pagi hari ini dan setiap harinya kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan terus menjaga dan memelihara kehidupan kita hari demi hari. Walaupun kita menjalani kehidupan ini dalam keadaan kewaspadaan, dalam keadaan kekhawatiran, tetapi satu hal yang kami yakini bahwa Tuhan selalu menyertai kita semuanya. Kita tidak dapat beribadah, kita tidak dapat beraktivitas secara normal, tetapi kita tidak boleh marah dan kita tidak boleh iri kepada siapapun juga. Karena kita hidup dalam keadaan saat ini. Satu hal yang dapat kita lakukan adalah menjaga diri kita sendiri. Karena saat ini kita berada di badai yang sama, tetapi tidak berada di kapal yang sama. Biarlah masing-masing kapal mencari jalan keluar dari badai ini. Tetaplah kuat iman dan imun untuk menjalani tatanan normal yang baru yang akan ditetapkan oleh pemerintah dalam kehidupan normal baru sebagai pilihan kompromi dalam memutus rantai COVID-19 atau ekonomi. Firman Tuhan pagi hari ini bertema teladan Yesus dalam kasih-Nya. Firman Tuhan di dalam Roma 12 ayatnya yang pertama, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita memuji Tuhan dengan satu pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat bertemu.
sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita boleh diam sejenak di hadapan-Nya. Kita akan berdoa. Bapa, pagi hari ini kami datang kepadamu dengan penuh ucapan syukur karena pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami hari demi hari secara pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, kalau sampai saat ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami, terutama hati kami yang selalu merindukan untuk beribadah kepadamu. Sebelum kami beribadah kepadamu, kami memohon Tuhan mengampuni kesalahan yang kami telah berbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja di hadapan-Mu, di dalam kehidupan kami hari demi hari. Biarlah hati kami dan ibadah pagi hari ini berkenan di hadapan-Mu. Berkatilah pujian yang akan kami nyanyikan, sehingga pujian ini akan mengagungkan kemuliaan nama-Mu. Berkati juga firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Mayor Bambang Wite. Biarlah Roh Kudus bekerja, memberikan pengertian atas firman-Mu. Berkati kami semua yang mengikuti ibadah secara online ini,
Begitu juga Engkau memberkati bagi yang tidak dapat beribadah secara online pada saat ini karena keterbatasan sarana, karena kesehatan, atau karena hal apapun juga. Satu hal yang kami mohon agar hati mereka tetap merindukan hadirat-Mu. Berkati semua gereja-gereja yang memberitakan firman-Mu secara online pada hari Minggu ini. Berkatilah Bala Keselamatan, berkatilah Korps 2 Jakarta, dan berkatilah opsir pemimpin di Korps 2 Jakarta ini. Kami juga begitu merindukan Engkau juga memberkati seluruh jemaat Korps 2 Jakarta. Berkatilah ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Yesus Kristus, kami menyerahkan ibadah kesucian pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Terima kasih buat kesempatan pagi hari ini saya boleh menyaksikan tentang kecintaan Tuhan dalam hidup saya. Saya bersyukur kepada Tuhan buat setiap kejutan-kejutan yang Tuhan izinkan, Tuhan perkenankan saya boleh mengalaminya. Saya bersyukur juga kepada Tuhan, Tuhan hadir di dalam setiap proses yang saya harus lalui. Berawal dari akhir Maret, saya harus rawat inap karena demam berdarah dengan anak saya yang besar, Novan, kurang lebih 5 hari saya dirawat. Setelah itu saya dinyatakan sembuh dan saya bisa pulang, saya kembali beraktivitas, saya bisa melakukan semua kegiatan saya dengan pertolongan Tuhan. Tetapi beberapa hari kemudian setelah itu, saya merasakan ada sesuatu yang gak baik dengan kondisi kesehatan saya, khususnya di payudara saya sebelah kanan. Ada benjolan yang saya rasa saya harus mengkonsultasikannya sama dokter. Memang kurang lebih 21 tahun yang lalu saya pernah mengalami hal yang sama. Waktu itu saya masih kuliah, dan ada benjolan juga di sebelah kiri dan dokter melakukan patologi anatomi. Waktu itu saya operasi dan masih ditemenin oleh almarhum mama saya waktu itu dan Immanuel. Waktu itu kami masih kuliah dan waktu dinyatakan ternyata 21 tahun yang lalu itu adalah FAM, tumor jinak. Tetapi saat ini saya mengalami lagi. Dan waktu saya datang lagi ke dokter sejak 21 tahun yang lalu kurang lebih saya setiap tahun melakukan medical check up karena saya tahu dengan kondisi resiko saya setiap tahun melakukan medical check up. Tetapi Tuhan izinkan saya mengalami tahun ini dan saya kembali ke dokter dan dokter bilang bisa aja 70% jinak dan bisa aja 30% ganas. Saya cari second opinion ke dokter lain, tetapi tetap sama saya harus melakukan patologi anatomi, dilihat hasilnya dan kelanjutannya baru dilakukan. Tanggal 5 Mei saya terima hasil patologi anatomi saya.
ternyata saya ada di dalam proses 30% yang dokter bilang. Tuhan izinkan saya boleh mengalami tumor ganas dan dokter saat itu harus segera melakukan operasi. Dokter bilang ini harus segera operasi. Nah, waktu itu saya sempat ngobrol sama dokternya, tanya boleh nggak saya herbal dulu karena kondisi sedang pandemi COVID, boleh nggak saya lakukan herbal dulu. Tetapi dokter bilang boleh, nanti setelah semua medis dilakukan baru boleh herbal. Waktu itu saya bergumul dengan Tuhan dan saya tanya sama Tuhan, itu hari Selasa. Waktu kami pulang, saya dengan suami, saya shock kenapa ini bisa terjadi dengan saya. Dan saya tanya sama dokter, berapa lama lagi saya bisa hidup. Tetapi waktu itu dokter bilang, yang kayak kamu banyak. Jadi tenang aja, masih banyak hal yang bisa dikerjakan dan saya bersyukur kepada Tuhan lewat setiap proses saya bisa cari second opinion. Saya tanya ke dokter lain tetap sama jawabannya, harus lakukan operasi dan beberapa terapi ke depan. Koko saya juga cari tahu karena pendetanya di gerejanya juga mengalami hal yang sama seperti saya. Dia telepon ke Pineng, cari beberapa dokter yang direkomendasikan, ternyata di sana masih lockdown dan saya tidak bisa ke sana. Dokter di sana juga belum beroperasi dengan waktu yang relatif cepat, sehingga saya berdoa lagi sama Tuhan. Hari itu hari Selasa, betul-betul hati saya gentar. Saya berdoa sama Tuhan apa yang harus saya lakukan. Tetapi malam hari itu saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan kembali mengingatkan kepada saya semua ayat yang selama ini saya sering kasih ke anak-anak sekolah minggu. Terima kasih saya boleh melayani Tuhan di Korups ini. Saya boleh mengajar anak-anak khususnya di kelas 7, di anak-anak pra-remaja. Setiap minggu ada ayat hafalan dan saya mengajar kepada mereka tentang jaminan keselamatan, jaminan pengampunan dosa, jaminan pengabulan doa, jaminan bimbingan Tuhan, dan semua ayat itu menjadi kekuatan hari itu buat saya. Tiba-tiba Tuhan berbicara banyak lewat ayat-ayat yang selama ini saya kasih ke anak-anak. Tuhanlah gembalaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang akan menyertai saya. Malam itu saya istirahat, saya tidur. Tanggal 6 Mei-nya, saya kembali cari second opinion ke dokter lain, di rumah sakit yang berbeda, tetapi tetap sama jawabannya. Akhirnya saya berdoa lagi dan saya tanya sama Tuhan. Di bangku anugerah ini saya berdoa, Tuhan di tempat ini saya terima Tuhan Yesus. Di tempat ini juga saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Waktu itu saya berdoa dengan suami saya dan suami saya bilang mau operasi di mana. Akhirnya saya putuskan tanggal 9 Mei kami berdua memutuskan untuk kembali ke rumah sakit RSCM Kencana ke dokter awal yang waktu itu haruskan kami untuk operasi. Di tanggal 9 itu saya direncanakan operasi jam 12 siang. Jam 11 saya udah masuk ke ruang operasi, saya ganti pakaian untuk operasi. Saya tahu kekuatan itu datang dari Tuhan. Banyak orang yang doakan saya dan saya bersyukur kepada Tuhan. Keluarga juga mendukung saya. Suami yang takut akan Tuhan, suami yang mencintai Tuhan dan mencintai saya, terus mendampingi saya. Dan hari itu saya tahu saya masuk ke ruang operasi dengan kekuatan Tuhan. 11:30 dokter anestesi datang. Waktu dokter anestesi datang, dia mulai pasang alat-alat dalam tubuh saya mulai gentar, saya mulai takut. Karena mulai dikasih tahu akan dipasang selang dan lain sebagainya, dan 3 jam saya harus menjalani operasi. Waktu saya gentar, saya ingat satu pujian yang mungkin kita sering nyanyikan. Imanku pada Tuhan, itu dasar hidupku, menjadikanku menang selalu. Apa juga yang datang, dengan seru menyerang, aku tidak akan takut, karena Tuhan yang menyertai hidupku. Waktu itu saya dibawa masuk ke ruang operasi tepat jam 12 kurang 15. Saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan dan saya tahu pertolongan semua kekuatan datang dari Tuhan. Saya udah gak tahu lagi. Jam 5 saya sadar. Waktu itu saya lihat ada suami saya dan kedua adik saya yang menunggu saya dan saya dibawa ke ruang rawat inap. Saya bersyukur kepada Tuhan buat setiap pertolongan Tuhan. Yang direncanakan harusnya dalam paket saya harus rawat inap 5-6 hari, ternyata Tuhan memulihkan keadaan saya lebih cepat. Saya hanya dirawat 3 hari dan saya boleh diizinkan pulang oleh dokter. Dan saya tahu semua datang daripada Tuhan. Saya berterima kasih luar biasa buat setiap
orang tua rohani saya yang terus mendukung saya dalam doa, untuk Letkol, Sally dan Anastasia Poa yang selalu mendoakan saya, untuk Mayor Spanner dan Ibu Rey Tete Naung di Pineng yang terus mendoakan saya, WhatsApp, untuk Mayor Bambang dan Ibu Santiwite, terima kasih buat setiap telepon yang menguatkan saya, dan saya juga bersyukur buat Cici dan Koko rohani saya yang dari awal saya mengalami, saya selalu cerita kepada mereka, dan mereka yang selalu support saya, memotivasi saya, dan memberi saya kekuatan tiap hari lewat kebenaran firman Tuhan, doa, dan kekuatan. Saya bersyukur buat sahabat-sahabat doa saya di pengerja orang muda, khususnya sekolah minggu, mereka yang menolong mendoakan saya dan terus mensupport saya. Untuk rekan-rekan sepelayanan di Gerakan Berbagi Kasih, terima kasih banyak buat setiap doa-doa yang dinaikkan dengan kasih dan cinta. Saya percaya saya ada sampai hari ini semua karena doa-doa dari teman-teman semua komunitas Korus 2 Jakarta. Saya bersyukur kepada Tuhan, saya ada di lingkungan yang terus memberkati dan menolong saya. Dan saya percaya di dalam terapi yang ke depan yang harus saya jalani, saya nggak tahu tujuan Tuhan buat hidup saya apa, tetapi hari ini saya percaya. Yang hari ini saya tidak tahu, tetapi ujungnya waktu Tuhan selalu yang terbaik. Tuhan pulihkan saya dengan sempurna di dalam setiap terapi yang akan saya jalanin. Karena saya percaya kuasa Tuhan, kasih Tuhan, Allah yang saya sembah dalam Yesus Kristus, kasihnya, kuasanya lebih besar dibandingin setiap sakit penyakit saya, lebih besar dibanding setiap ketakutan saya, lebih besar dibanding kekhawatiran saya, karena Dia yang selalu menyertai saya dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya akan menyanyikan pujian bersama dengan suami saya. Biarlah pujian ini boleh menguatkan kita semua bahwa waktu Tuhan yang terbaik mungkin gak tahu sekarang apa, tetapi di ujungnya nanti kita boleh melihat purpose yang Tuhan mau buat dalam hidup kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupmu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami mengucapkan terima kasih untuk kesaksian dari keluarga Panahason, begitu juga kesaksian dari Ibu Grace. Satu ayat yang akan menguatkan Grace, yaitu Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kiranya Grace akan dikuatkan dengan ayat firman Tuhan ini, dan Tuhan akan senantiasa menolong dan memberi kekuatan kepada Grace.
Mari kita lanjutkan ibadah pada pagi hari ini dengan kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita nyanyikan nyanyian nomor 428. Nyanyilah bagi Tuhan suatu nyanyian syukur dengan hati yang girang, sorak dan bermazmur. Perubahan tiap musim telah jadi olehnya, musim panen tibalah, dipuji padanya. Mari kita berdoa untuk persembahan yang telah kita berikan, dan kita juga berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapa, jikalau Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan persembahan kepadamu pagi hari ini. Walaupun situasi perekonomian negara kami yang begitu terpuruk dalam masa pandemi ini. Bapa, berkati jemaat kami yang terkena dampak pandemi yang sedang melanda, bukan hanya di negara kami saja, tetapi hampir di seluruh dunia. Berkati juga jemaat kami yang belum sempat dapat memberikan persembahan kepadamu. Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon kehadiran Roh Kudus untuk memberikan pengertian tentang firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Mayor Bambang Wite. Berkati hamba-Mu, Mayor Bambang Wite, yang telah mempersiapkan firman-Mu. Biarlah semua firman yang disampaikan pada pagi hari ini akan tinggal di dalam hati kami, dan kami boleh melakukannya sebagai dasar dalam kehidupan kami hari demi hari. Hati kami siap untuk mendengarkan dan menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami serahkan doa kami ini. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya? Saya percaya bahwa hari ini saudara-saudara ada di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Kita bersyukur karena boleh lagi bertemu di dalam ibadah online ini. Dan saya mempercayai dan saya meyakini bahwa saudara-saudara akan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes pasal 8 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-11. Saya baca demikian firman Tuhan. Yohanes 8 ayat yang kedua hingga ayat yang ke-11. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang."
Berbahagialah kita yang mendengar dan terlebih melakukan firman-Nya. Saudara-saudara, suatu kali ada seorang suami dengan emosi yang tidak terkendali menumpahkan amarahnya kepada istrinya. Kita cerai. Sekarang kau keluar dari rumah ini. Bawa semua harta, uang, perabot, emas, atau apa saja yang kau ingini. Pokoknya besok pagi jangan ada lagi engkau di rumah ini. Saudara-saudara, setelah mengucapkan kalimat-kalimat yang begitu pedas kepada istrinya ini, karena dia dipengaruhi oleh alkohol, maka dia kemudian melangkahkan kakinya ke kamar tidur dan tidur seorang diri. Sang istri yang berada di luar kamar, saudara-saudara, yang selama ini telah menderita oleh tindakan KDRT ini, saudara-saudara, kemudian ia berlutut dan berdoa. Ia memohon hikmat dan petunjuk dari Tuhan, apa yang harus dia lakukan. Sebagai orang beriman, saudara-saudaraku, ia tidak ingin bercerai. Ia berpegang pada prinsip pernikahan bahwa perceraian hanya terjadi akibat kematian. Lalu ia ingat akan kata-kata suaminya yang menyuruhnya membawa pergi semua harta yang ia suka. Kemudian ia memanggil sebuah taksi dan meminta sopir taksi menggotong sang suami yang sedang tidak sadarkan diri oleh karena alkohol tadi. Kemudian taksi ini melaju ke rumah orang tua si istri yang membawa suaminya sebagai harta yang paling dicintainya. Keesokan paginya, saudara-saudara, sang suami bangun dan kaget setengah mati, menyadari apa yang sudah terjadi. Lalu ia bertanya kepada istri yang terus mendampinginya, "Mengapa saya ada di sini? Saya melakukan perintah ceraimu yang menyatakan bahwa saya harus membawa pergi harta yang kusukai. Dan harta yang paling aku hargai adalah suamiku ini," kata si istri sambil melempar senyum. Saudara-saudara, suaminya langsung tersadar dan memohon pengampunan. Pengampunan dari Tuhan dan pengampunan dari istrinya. Sang istri sudah melakukan perintah firman Tuhan. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, saudara-saudaraku, seperti yang dicatat di dalam Yohanes pasal 8 tadi, yang sudah saya bacakan untuk saudara-saudara. Saudaraku, pusat dan inti pengajaran Tuhan Yesus Kristus dan perjanjian baru adalah kasih. Hukum yang pertama dan terutama berfokus pada kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Ke dalam hukum itulah tergantung segala perintah hukum Taurat dan kitab para nabi. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Demikian dicatat dalam Yohanes pasal 13. Jadi saudaraku, tanda pengenal orang Kristen adalah kasih. Yang membedakan orang Kristen dari orang lain yang bukan Kristen hanya satu, yaitu kasih. Yang membuat orang Kristen spesial dan khas adalah kasih. Yang membuat orang bukan Kristen terpesona, terpukau, dan tertarik terhadap kekristenan juga adalah kasih. Kasih itulah yang telah dinyatakan Yesus kepada dunia ini ketika dia tergantung di kayu salib, di mana dia mendoakan para musuh dan eksekutor yang menyalahkan dirinya. "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Demikian dicatat dalam Lukas pasal 23. Kasih itu jugalah yang telah dinyatakan Stefanus ketika ia dirajam dan memanjatkan doa pengampunan, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Kasih yang demikian yang dinyatakan para martir dalam gereja mula-mula, bahwa walaupun mereka disiksa dan dianiaya, mereka tidak membalas, melainkan mendoakan musuh-musuhnya.
Kekuatan kasih yang sedemikianlah yang berhasil mengubah dunia. Oleh karena dahsyatnya kekuatan kasih itu, saudaraku, Paulus juga menekankan sentralitas kasih dalam hidup orang Kristen. Dalam 1 Korintus pasal 13, ia membandingkan posisi kasih dengan posisi kualitas hidup yang lain. Paulus berkata demikian. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dalam Roma pasal 12 ayat 9-21, Paulus menjabarkan secara sangat rinci sebuah pedoman hidup dalam perintah baru. Dalam Roma 1-11, saudaraku, Paulus menguraikan secara teologis arti dan makna pengorbanan Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia untuk menjadi tebusan bagi dosa-dosa umat manusia. Pengorbanan melalui salib dan kematian Yesus Kristus itu bertolak dari kasih yang sejati yang dinyatakan Allah kepada umat manusia berdosa. Seperti dirangkum di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari ayat yang sangat terkenal ini, saudara-saudaraku, yang sering dianggap sebagai pusat Injil, kita melihat wujud kasih Allah itu ada dua. Yang pertama, Allah memberi, mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dan yang kedua, Allah mengampuni, supaya barang siapa yang percaya pada Dia tidak binasa. Jadi saudaraku, karya penyelamatan Allah melalui Yesus Kristus adalah sebuah aksi memberi dan mengampuni. Itulah makna sebuah kasih. Dalam Roma 12 ayat 9-21 secara lebih rinci lagi, saudaraku, Paulus menguraikan bagaimana wujud kasih itu di dalam hidup keseharian umat yang percaya. Kasih yang asli tidak berpura-pura, tidak munafik. Demikianlah didaftarkan Paulus di dalam ayat-ayat tadi. Jika kita kategorikan, saudara-saudaraku, di dalam daftar panjang ini, kita akan menemukan dua kategori seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu memberi dan mengampuni. Tuhan Yesus sendiri menunjukkan kasih-Nya kepada dunia ini melalui tindakan-tindakan memberi. Memberi makan 5.000 orang, memberi kesembuhan bagi banyak orang sakit, memberi penghiburan bagi banyak orang susah, memberi pengajaran bagi mereka yang mengikutinya, dan memberi waktu yang sangat berharga bagi Maria dan Marta. Karena kasih-Nya ia memberi pengampunan kepada wanita yang kedapatan berzina. Puncaknya adalah memberikan nyawanya bagi tebusan orang-orang berdosa. Ketika Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya untuk pergi ke seluruh dunia mengabarkan Injil, Dia berkata demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kuasa yang dimaksud Yesus tidak lain adalah kuasa kasih. Kuasa kasih itu akan nyata dari tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari ketika kita mempunyai kekuatan, kemampuan, dan kerelaan untuk mewujudkan kasih itu, yaitu dengan selalu siap memberi. Yesus berkata, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sama seperti kesediaan untuk memberi, kita juga harus siap dan rela senantiasa mengampuni. Yesus sendiri mengajarkan, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita renungkan firman Tuhan ini dengan lebih dalam lagi. Kita akan mendengarkan sebuah pujian, dan sementara pujian ini dinyanyikan, mari kita berdoa dan meminta hikmat Tuhan untuk memahami firman ini lebih dalam ini, supaya kita dapat menjadi orang-orang yang memiliki kasih Tuhan, mau memberi, mau mengampuni. Tuhan memberkati. Andaikan aku laku
cinta, hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hati. Ajarilah
Bapak Ibu Saudara-saudara ini berkati oleh Tuhan. Saya mengajak kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Karena pagi ini kami dapat merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur oleh karena kasih-Mu yang begitu besar. Engkau datang ke dalam dunia untuk menebus kami. Maka kami sebagai anak-anak-Mu, anak-anak tebusan, memiliki tugas yang sama untuk mewujudkan kasih Tuhan itu melalui kehidupan kami sehari-hari. Memberi perhatian kepada mereka yang membutuhkan kasih kami ya Tuhan. Situasi apapun itu Tuhan, jangan biarkan kami melalaikan tugas kami membawa kasih kepada dunia ini. Ya Allah Bapa di surga, kami terus berdoa ya Tuhan untuk kondisi bangsa dan negara kami. Engkau tahu sampai dengan saat ini kami masih bergelut dengan pandemi yang terjadi. Walaupun ada kelonggaran-kelonggaran yang sudah diberikan oleh pemerintah. Tetapi ya Tuhan, masih saja pandemi ini terjadi di negara kami. Kami memohon hikmat Tuhan untuk para pemimpin kami, presiden kami, semua aparat pemerintah dari pusat sampai daerah, tenaga medis, agar mereka memiliki hikmat dari Tuhan untuk menanggulangi pandemi ini. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang terdampak oleh pandemi ini. Kehilangan pekerjaan atau kesulitan-kesulitan lain yang mereka harus hadapi ya Tuhan. Kami mohon kiranya Engkau memberkati hidup mereka. Tuhan yang menghibur mereka, Tuhan yang menguatkan mereka. Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada mereka. Bagi umat-Mu di Korps 2 Jakarta ini Tuhan, kami serahkan mereka ya Tuhan. Apapun pergumulan hidup, apapun yang terjadi dalam hidup mereka, baik akibat langsung dari pandemi ataupun hal-hal lain yang menyebabkan mereka mengalami kesulitan, kami bawa kepadamu ya Tuhan. Kuatkan mereka, hibur mereka, sembuhkan mereka, dan kasih karunia-Mu menyertai kehidupan mereka. Para orang tua kami bawa kepada Tuhan, supaya mereka tetap sehat dan kuat. Terima kasih ya Tuhan, karena kami boleh datang kepada Tuhan. Terima kasih karena kami boleh beribadah. Terima kasih karena kami boleh menyembah Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Biarlah sepanjang minggu ke depannya ya Tuhan, Engkau terus bersama dengan kami, menghibur kami dan menguatkan kami, supaya kami tetap hidup di dalam kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus, dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Amin. Tuhan memberkati.